Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali tentang terapi meta terapi yang dilakukan oleh Bapak Hendra Sebastian ini. Beliau ternyata berada di Surabaya. Jadi kalau misalnya mau terapi dan sebagainya, mesti ke Surabaya sana. Ini luar biasa kalau hari ini beliau bisa ada di sini. Ini adalah karunia luar biasa bagi Dhamma TV, karena kita bisa mendapatkan seseorang yang bisa menyembuhkan. Semuanya legal, semuanya baik, tidak perlu diragu-ragukan karena semuanya berada di jalan yang tepat, di yang seharusnya. Ini menyenangkan sekali. Meta terapi berdasarkan hal-hal semacam itu, tentu banyak orang yang punya semangat ya Pak ya, punya semangat ingin waras, gampangnya begitu. Apa saja Pak yang harus dilakukan mereka? Oke. Karena ini adalah terapi holistik dan faktor utama, kunci utama adalah belief, mindset. Jadi dia harus percaya dulu bahwa dengan model pengobatan ini akan ada kesembuhan pada dirinya. Jadi itu yang paling utama, karena itu positive think yang sangat mendasari. Jadi kalau itu sudah ada, maka proses penyembuhan itu akan berjalan. Tentunya dibantu dengan ini, dibantu juga dengan konsultasi medis yang sudah dilakukan. Tapi sebagai ilustrasi, apakah bisa menjamin 100% bahwa setiap teman-teman kita ini bisa sakit itu bisa langsung sembuh atau sembuh? Tidak, kami tidak bisa menjamin, karena kan jamin 100% nggak bisa ya, karena kesembuhan itu adalah dari sisi tubuh kita sendiri yang bisa melakukan itu atau tidak, dan kita hanya sebagai pembimbing dengan menggunakan alat ini, pembimbing, jadi diarahkan. Selanjutnya adalah tubuhnya sendiri. Tapi dari sekian banyak yang saya melihat sampai saat ini ya, totally kalau dilihat di website saya mulai tahun 2020 awal sampai sekarang dengan kondisi begini, itu kira-kira sudah ada sekitar mungkin sekitar 700 sampai 800 pasien yang sudah terdaftar, dan terjadi repeat dan repeat pengobatan dan sebagainya. Itu kalau saya lihat hampir 1000-an lebih. Dari situ itu saya tarik garis lurus, yang bisa cepat sembuh itu banyak orang yang percaya, belief. Itu cepat sekali. Jadi ada yang kanker itu 2-3 bulan udah ngecil, ada yang kemarin ada yang lagi satu nih yang syaraf kejepit. Dia cerita sama saya bahwa sudah keliling kemana-mana 3 bulan pengobatan apa saja tidak selesai, tidak ada progresnya. Di kita cuma 2 minggu. Hari ini dia sudah menyatakan bahwa rasa sakitnya jauh berkurang dan sudah mulai ada kekuatan untuk dia berdiri dan duduk dan jalan. Apakah tiap hari dia datang ke tempat Bapak praktek? Tidak. Dia melakukan hanya ketemu saya untuk ini, hanya untuk mengukur energi, dan saya menterapi. Selanjutnya se-feeling, jadi menggunakan frekuensi yang dia lakukan di rumah sendiri setiap hari. Itu dalam waktu 1 minggu terasa dia. Jadi semula sakitnya ada di pinggang sini, turun dia sekarang yang ke bawah, lama-lama sudah nyeri itu sudah berkurang jauh. Gitu prosesnya Bu. Jadi kembali lagi, saya nanya sama dia, apa yang dilakukan? Ya saya percaya Pak, apa yang ada di sini saya percaya ini adalah suatu penyembuhan. Ya sudah, terjadilah penyembuhan itu gitu. Jadi nggak usah percaya ya, nggak usah jual jamu, buktikan sendiri supaya Anda percaya. Kalau orang itu kan yang paling dipercaya dirinya sendiri. Kalau dia believe, kalau dia trust pada dirinya sendiri, maka semuanya berjalan lancar. Ya, setuju, betul. Jadi selama ini yang saya lihat seperti itu Bu. Ada orang juga yang sudah terapi dengan saya lama gitu ya, kok nggak sembuh-sembuh. Setelah saya pelajari, saya tanya, ternyata dia tidak disiplin. Ada. Jadi misalkan harusnya Anda itu melakukan meditasi, terapi sendiri itu 1 hari sekian kali. Nah, karena dia sibuk sudah ini loncat-loncat. Kemudian misalnya terkait lambung nih, yang paling banyak lambung. Ternyata setelah di terapi nyaman, dia merasa nyaman, kebiasaan lama kembali. Makan sambal yang pedas, terus makannya sendiri, jamnya
tidak teratur, sering kosong, terus isi kosong, isi banyak gitu ya. Akhirnya ya sembuh nggak jadi gitu terus, sampai terakhir saya bilang, dah kalau memang mau sembuh caranya harus kurangin ini. Setuju lakukan. Nah ternyata nggak lama juga, kalau nggak salah saya tahu orang ini sekitar 2-3 minggu kalau nggak salah, terus dia nggak datang lagi, tanya, sudah beres, sudah. Anxiety-nya pun juga hilang. Apanya? Anxiety itu ketakutan. jadi ada satu perasaan gitu ya, kayak psikosomatik gitu Bu, nama penyakitnya. Anxiety. Itu gara-gara lambungnya nggak beres, timbul anxiety yang dia selama ini nggak pernah dipikirkan. Akhirnya dia keluar pun nggak berani, terus makan itu nggak berani, makan apa aja nggak berani, mele-mele. Akhirnya energi tubuhnya nggak cukup, jatuh lagi, ambruk. Tapi setelah karena nggak makan apa-apa ya, setelah di recovery ya selesai gitu Bu. Sayang sekali kalau orang jadi salah Pak, pikirannya ini mindset pikirannya salah begitu. Nah ini Bante tentang orang-orang yang harus percaya pada diri sendiri, jangan mengabaikan perasaan, jangan tidak percaya pada diri sendiri. Akan timbul tadi yang dikatakan Bapak ini, anxiety, rasa cemas, rasa ragu-ragu begitu. Ini dengan cara apa Bante? Sesungguhnya kalau kita pelajarin, Sang Buddha itu sangat-sangat menjelaskan kita harus mandiri dalam diri kita sendiri. Maka itu kita harus belajar untuk memahami bagaimana unsur padat kita, unsur cair kita, unsur panas, unsur udara kita, dan unsur cara berpikir kita. Semua ini ada hubungannya. Kalau kita tidak bisa membuat keseimbangan di dalam tubuh jasmani, tidak bisa membuat keseimbangan dalam pikiran kita, itulah yang membuat kita tidak pernah seimbang. Maka dari itu keseimbangan itu, balance itu sangat-sangat penting. Maka dengan demikian kita harus introspeksi itu terus-menerus belajar, mengerti, memahami apa kira-kira yang menyebabkan kita sakit. Kalau kita pemahaman itu, mungkin karena makanan yang salah, minuman yang salah, cara tidur kita yang salah, mungkin kita cara berpikir kita yang sangat-sangat negatif. Nah, dengan melihat kekurangan-kekurangan ini kita bisa memperbaiki. Jadi makanan harus tepat, benar, dan untuk kesehatan yang paling baik. Minuman jangan terlalu sedikit, karena kalau siapapun juga minum yang terlalu sedikit, akhirnya itu bisa berakibat ke ginjal, jika bisa berakibat ke tekanan tinggi. Maka dengan demikian kita harus minum yang sesuai, ya sekitar 2 liter satu hari. Maka dengan cara seperti ini juga kita paham, kita takut, khawatir, cemas, jengkel, iri hati, bingung, frustasi, stres. Ternyata pikiran negatif ini juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit untuk diri kita. Maka kita harus menaklukkan pikiran-pikiran negatif. Jangan pikir negatif lagi. Bagaimana kita merombak, merevolusi pikiran kita untuk diciptakan ke arah yang positif, dibiasakan terus-menerus. Otomatis kebiasaan demi kebiasaan ini akan menyehatkan pikiran kita, tubuh kita juga akan tambah sehat. Otomatis kita akan bisa mampu mempercayai bahwa dengan keyakinan seperti ini, melihat suasana seperti ini secara kedokteran, secara ilmiah, semuanya kita paham. Disitulah yang dikatakan memahami kebenaran itu bukan terletak di kitab suci, tetapi terletak bagaimana kita memahami tata cara hidup kita dengan tepat, benar, dan to the point, mampu membuat kita sehat badan, sehat pikiran kita. Di sanalah Anda telah belajar kitab suci dengan tepat dan benar. Jadi tidak perlu ragu-ragu Bante ya, lebih baik dipraktekkan dengan balancing semua. Otomatis. Jadi inilah yang dikatakan tahu sendiri, paham sendiri, mereka tidak akan ragu-ragu. Kalau kita tidak belajar ilmu ini, kita hanya belajar sama ilmu kitab, kita dibohongin juga tidak tahu. Karena banyak hal-hal yang kita lihat tidak cocok secara ilmiah. Jadi secara logika ada ketidakbenaran di situ, karena kitab itu juga disusun oleh manusia biasa. Maka kita harus lebih teliti, analisa yang bagus, yang berguna, kita pakai, mampu mendatangkan damai dan bahagia untuk badi, membawa kebahagiaan dan kedamaian untuk semua pihak, itu baru benar. Kalau hanya untuk kepentingan diri kita, punyaku yang bisa masuk surga, yang lainnya gak bisa, itu
tidak boleh diajarkan seperti itu, karena monopoli atau surga tidak dimonopoli oleh agama manapun juga. Maka dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita bisa bahagia, kelanjutannya juga akan bahagia. Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Bante. Jadi jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah menganggap orang lain lebih rendah, tetapi mereka juga harus dihargai. Tetap di Dhamma TV.